Setelah melewati ujian spiritual di puncak Gunung Lawu, para pendaki yang terpilih akhirnya tiba di gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan gaib yang tersembunyi. Gerbang ini bukanlah gerbang fisik seperti yang biasanya kita temui, melainkan sebuah gerbang yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah siap secara batin dan spiritual. Gerbang ini berada di sebuah gua yang sangat dalam, di mana hanya ada cahaya lembut yang bersinar di ujungnya, memandu mereka yang datang dengan hati yang murni. Gerbang ini adalah pintu yang sangat suci, yang hanya bisa dibuka dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang telah dicapai selama perjalanan panjang mereka. Para pendaki harus melewati berbagai halangan yang sangat sulit, termasuk menghadapi rasa takut yang mendalam, mengatasi segala bentuk ilusi yang mencoba menggoda mereka, dan mempertahankan niat mereka yang tulus untuk menemukan kebenaran. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai gerbang ini, mereka akan merasakan sebuah perasaan luar biasa, seolah mereka telah mencapai puncak dari segala pencarian mereka. Mereka merasakan kedamaian yang sangat mendalam, dan sekaligus juga kegelisahan yang datang dari ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah mencapai titik yang sangat penting dalam perjalanan ini. Para penjaga gaib, yang tidak tampak oleh mata biasa, mulai muncul di sekitar mereka. Mereka hanya dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk ini melalui getaran halus di udara, dan suara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Para penjaga ini bukanlah sosok yang menyeramkan, melainkan makhluk yang penuh dengan kebijaksanaan, yang selalu mengingatkan para pendaki untuk menjaga hati mereka tetap murni dan rendah hati. Saat mereka melewati gerbang, sebuah dunia baru terbuka di hadapan mereka. Dunia ini tidak seperti dunia yang mereka kenal, tetapi terasa lebih hidup dan lebih penuh dengan energi yang tak tampak. Alam semesta terasa lebih besar dan lebih indah, dengan energi yang mengalir di setiap sudut. Di dunia ini, segala sesuatu tampak lebih jernih dan lebih terhubung, seolah alam semesta ini memiliki sebuah kesatuan yang sangat harmonis. Di dalam dunia tak kasat mata ini, para pendaki mulai menyaksikan kehidupan yang berbeda. Mereka melihat makhluk-makhluk yang tidak ada di dunia manusia, seperti naga terbang, burung-burung raksasa, dan pohon-pohon yang bisa berbicara. Mereka juga mulai berinteraksi dengan rakyat kerajaan gaib yang tinggal di sini, yang menyambut mereka dengan penuh kehormatan dan kebijaksanaan. Rakyat kerajaan gaib ini adalah makhluk yang sangat bijaksana, yang telah mencapai pemahaman spiritual yang sangat tinggi dan telah hidup dalam kedamaian selama ribuan tahun. Namun, meskipun dunia ini sangat indah, mereka juga diingatkan tentang tanggung jawab besar yang mereka bawa. Mereka yang telah memasuki dunia ini bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga harus belajar untuk menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Karena jika mereka gagal, dunia gaib ini bisa terjerumus ke dalam kekacauan yang dapat merusak seluruh alam semesta. Para pendaki yang berhasil memasuki dunia ini juga dihadapkan pada ujian lain, yaitu ujian untuk mempertahankan pemahaman mereka tentang kebenaran yang mereka temui. Dunia gaib ini penuh dengan godaan dan ilusi yang bisa membuat seseorang terperangkap dalam kebingungannya. Hanya mereka yang memiliki hati yang kuat dan tekad yang teguh yang bisa mengatasi semua godaan ini dan tetap berfokus pada tujuan mereka. Gerbang menuju dunia tak kasat mata ini tetap terjaga dengan sangat ketat, dan hanya mereka yang telah melewati ujian-ujian besar yang bisa memasuki kerajaan ini. Namun, bagi mereka yang berhasil, mereka akan mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam tentang hakikat kehidupan dan alam semesta. Mereka akan menjadi penerus kebijaksanaan yang telah ada sejak zaman dahulu, menjaga keseimbangan dan melanjutkan perjalanan spiritual mereka menuju pencerahan yang lebih tinggi. Di dunia yang tak kasat mata ini, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Di sini, waktu dipengaruhi oleh ritme alam semesta dan energi yang mengalir dari setiap penjuru, menciptakan aliran yang jauh lebih kompleks dan mendalam daripada yang pernah mereka ketahui sebelumnya. Sebagai pendaki yang kini menjadi bagian dari kerajaan gaib, mereka mulai menyadari bahwa waktu bukanlah sekadar hitungan jam, menit, dan detik. Ia adalah sebuah aliran yang tak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Di dunia ini, ada sosok yang dikenal sebagai penjaga waktu. Mereka adalah makhluk gaib yang tak tampak oleh kebanyakan orang, tetapi keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Penjaga waktu ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran waktu, memanipulasi momen-momen tertentu, dan menjaga agar segala sesuatu tetap dalam jalur yang benar. Mereka bekerja dalam kesunyian, menjaga agar tak ada satu detik pun yang tersia-sia atau melenceng dari tujuannya. Bagi para pendaki yang berhasil memasuki dunia ini, mereka akan diajarkan tentang pentingnya waktu.
Di sini, mereka harus belajar untuk memanfaatkan setiap detik yang ada, karena setiap momen membawa dampak yang sangat besar bagi keseimbangan dunia. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena dunia gaib ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil yang bisa memengaruhi seluruh alam semesta. Para penjaga waktu ini memiliki kemampuan untuk melihat ke masa lalu dan masa depan. Namun mereka tidak menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan pribadi. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa keseimbangan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan tetap terjaga. Di dalam kerajaan ini, mereka berfungsi sebagai penghubung antara dimensi waktu dan dimensi keberadaan, menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan rencana alam semesta. Namun, meskipun penjaga waktu memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka juga dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus menjaga agar tidak ada satupun perubahan besar yang terjadi di dalam aliran waktu, karena perubahan tersebut bisa menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merusak alam semesta. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap makhluk, baik di dunia manusia maupun di dunia gaib, berjalan sesuai dengan takdir mereka, tanpa terlalu banyak intervensi. Di dalam kerajaan ini, para pendaki diberikan kesempatan untuk bertemu dengan penjaga waktu. Mereka diberitahu bahwa meskipun mereka telah memasuki dunia gaib, mereka tetap harus menghormati hukum waktu yang ada. Jika mereka gagal memahami dan menghargai waktu, mereka bisa terperangkap dalam aliran yang tak terduga, terhanyut oleh arus yang tak mereka pahami, dan mungkin tidak bisa kembali ke dunia manusia. Pada pertemuan pertama mereka dengan penjaga waktu, para pendaki merasakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Penjaga waktu ini memiliki mata yang sangat tajam, dan setiap kali mereka berbicara, kata-kata mereka terasa seperti bisikan yang mengandung ribuan tahun kebijaksanaan. Setiap kalimat yang diucapkan oleh penjaga waktu bukan hanya sebuah petunjuk, tetapi sebuah pelajaran hidup yang harus dipahami dengan hati dan pikiran yang terbuka. Bagi para pendaki yang telah melalui ujian-ujian sebelumnya, pertemuan ini menjadi sebuah titik balik dalam perjalanan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dihargai. Mereka belajar bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecilnya, dapat meninggalkan jejak yang akan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Mereka juga belajar bahwa segala sesuatunya terjadi pada waktunya, dan bahwa mereka harus belajar untuk menerima kenyataan ini. Penjaga waktu mengajarkan mereka tentang konsep waktu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Mereka mengungkapkan bahwa waktu bukan hanya linear, tetapi juga bersifat melingkar dan paralel. Ada banyak jalur waktu yang bersilangan, dan setiap keputusan yang diambil dapat memengaruhi jalur-jalur ini, menciptakan hasil yang tak terduga. Mereka yang mampu memahami konsep ini dapat lebih bijak dalam bertindak dan menghindari perangkap waktu yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan. Namun, tidak semua pendaki mampu menerima ajaran ini dengan mudah. Beberapa di antara mereka merasa terjebak dalam dilema, tidak bisa memahami bagaimana mereka harus bertindak di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Mereka merasa seolah-olah waktu itu adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan, dan mereka mulai meragukan tujuan mereka. Namun, bagi mereka yang mampu menenangkan pikiran dan membuka hati mereka, pemahaman tentang waktu menjadi kunci untuk memasuki lapisan lebih dalam dari kerajaan gaib ini. Mereka belajar bahwa waktu adalah guru yang terbaik, yang mengajarkan mereka untuk sabar, untuk bertindak dengan bijaksana, dan untuk selalu menghargai setiap detik yang diberikan kepada mereka. Dengan pemahaman ini, para pendaki mulai melangkah lebih jauh ke dalam kerajaan, siap untuk menghadapi tantangan dan ujian berikutnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang lebih besar tentang keberadaan dan tujuan hidup mereka. Di dunia gaib ini, alam semesta tidak hanya terdiri dari makhluk hidup dan benda mati, tetapi juga penuh dengan energi yang mengalir di setiap sudut. Energi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang telah membuka kesadaran batin mereka. Setiap batu, setiap pohon, setiap hembusan angin mengandung energi yang dapat berinteraksi dengan tubuh dan jiwa mereka yang peka terhadapnya. Bagi para pendaki yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, energi ini bukan lagi sesuatu yang asing. Mereka belajar untuk merasakannya, untuk mengendalikannya, dan untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Setiap elemen alam memiliki energi yang berbeda-beda, dan mereka yang tahu bagaimana cara bekerja dengan energi ini dapat mengubah realitas mereka dan bahkan berkomunikasi dengan dunia yang lebih tinggi.
Di dunia ini, ada makhluk yang dikenal sebagai manifestasi energi, yang merupakan perwujudan dari kekuatan alam itu sendiri. Mereka bukan makhluk hidup seperti manusia atau hewan, melainkan manifestasi dari unsur-unsur alam seperti air, api, tanah, dan udara. Masing-masing manifestasi energi ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan mereka dapat berinteraksi dengan dunia fisik hanya melalui medium tertentu, seperti ritual, doa, atau meditasi. Para pendaki yang berani menghadapi manifestasi energi ini akan diberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang kekuatan alam dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Mereka akan dilatih untuk menyalurkan energi alam ke dalam tubuh mereka, memperkuat kemampuan fisik dan spiritual mereka, serta untuk menjaga keseimbangan dalam diri mereka. Namun, memanipulasi energi alam bukanlah hal yang mudah. Setiap elemen memiliki sifat dan kekuatannya sendiri, dan jika tidak hati-hati, para pendaki bisa saja kehilangan kendali atas energi yang mereka coba kelola. Ada cerita tentang pendaki yang terlalu membanggakan diri mereka, berusaha mengendalikan kekuatan alam dengan tangan mereka sendiri, hanya untuk dihukum oleh alam itu sendiri. Mereka yang gagal dalam pengendalian ini akan merasa hancur, terjebak dalam kekuatan alam yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, bagi mereka yang berhasil, kekuatan energi ini menjadi alat yang sangat berharga dalam perjalanan mereka. Mereka dapat memanggil angin untuk membantu mereka melewati medan yang sulit, memanipulasi api untuk memberikan cahaya dalam kegelapan, atau bahkan memanggil air untuk memberi mereka kehidupan di tempat yang tandus. Dengan kekuatan ini, mereka merasa lebih dekat dengan alam dan dengan kekuatan yang mengalir melalui setiap bagian alam semesta. Namun, penguasaan energi alam ini juga mengajarkan mereka tentang tanggung jawab yang besar. Mereka menyadari bahwa kekuatan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk merusak keseimbangan alam. Setiap tindakan mereka harus selalu dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya terhadap dunia di sekitar mereka. Bagi mereka yang mampu menguasai energi alam ini dengan bijaksana, mereka akan diberkahi dengan kekuatan yang tak terhingga. Mereka menjadi lebih dari sekadar pendaki biasa. Mereka menjadi penjaga alam semesta, yang bekerja dengan energi alam untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Namun, bagi mereka yang tergoda oleh kekuatan ini, mereka akan terjerumus dalam kegelapan, kehilangan arah dan tujuan dalam perjalanan mereka. Dengan pelajaran ini, para pendaki menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah berasal dari tubuh atau kekayaan materi, tetapi dari kemampuan untuk berhubungan dengan alam dan memahami energi yang ada di sekitar mereka. Mereka harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, dan tidak pernah melupakan bahwa setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Setelah melalui berbagai ujian, baik yang bersifat fisik maupun spiritual, para pendaki kini dihadapkan pada tantangan terbesar mereka, menghadapi kegelapan yang mengintai di dalam diri mereka sendiri. Di dunia yang tak kasat mata ini, kegelapan bukan hanya merupakan ketiadaan cahaya, melainkan sebuah kekuatan yang berdiam dalam setiap jiwa, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan menggoyahkan keyakinan mereka. Kegelapan ini bukan hanya tentang rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui, melainkan juga tentang ketakutan akan bagian-bagian dari diri mereka sendiri yang belum mereka kenali atau hadapi. Selama perjalanan mereka, para pendaki mulai menyadari bahwa kegelapan ini bukanlah musuh eksternal yang harus mereka lawan dengan senjata atau kekuatan fisik. Sebaliknya, kegelapan ini adalah bagian dari diri mereka sendiri, bagian yang harus diterima dan dipahami. Kegelapan itu muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman yang mereka simpan selama ini. Masing-masing dari mereka memiliki rasa takut tersendiri yang telah lama terpendam, dan kini mereka harus berani menghadapinya. Di hadapan kegelapan ini, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, untuk berlari menghindarinya atau untuk berdiri teguh dan menghadapi apa yang ada di dalam diri mereka. Ada yang merasa takut akan masa lalu mereka yang penuh dengan penyesalan dan kesalahan, sementara yang lain merasakan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan tentang diri mereka sendiri. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka mulai menyadari bahwa hanya dengan menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, mereka dapat mengatasi ketakutan ini. Di dalam kerajaan tak kasat mata ini, kegelapan itu memiliki bentuk yang sangat nyata. Itu muncul sebagai bayangan-bayangan yang menakutkan, suara-suara yang menggema dalam kegelapan, dan gambaran-gambaran tentang masa lalu yang menghantui mereka. Masing-masing pendaki melihat kegelapan itu dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya merasakannya sebagai tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mampu menghadapinya,
Perjalanan mereka akan berakhir di sini, terperangkap dalam dunia kegelapan yang tidak akan pernah mereka pahami. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka juga menemukan cahaya yang sangat terang, meskipun hanya seberkas. Cahaya ini bukanlah cahaya yang berasal dari luar, melainkan cahaya yang bersumber dari dalam diri mereka. Cahaya itu adalah kekuatan batin yang telah lama tertidur, kekuatan yang terhubung dengan jiwa mereka, yang hanya dapat terbangun ketika mereka siap untuk menghadapinya. Cahaya ini memberi mereka kekuatan untuk melihat dengan jelas, untuk memahami dan menerima kegelapan sebagai bagian dari diri mereka yang perlu diselaraskan, bukan dilawan. Para pendaki yang berhasil menemukan cahaya ini, merasakan sebuah perubahan besar dalam diri mereka. Mereka mulai memahami bahwa kegelapan bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan bagian dari proses penyembuhan dan penerimaan diri. Mereka belajar bahwa hanya dengan menyelami kegelapan, mereka dapat menemukan cahaya yang lebih besar, cahaya yang mengarah pada pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup mereka. Namun, bagi mereka yang masih terjebak dalam ketakutan, kegelapan itu menjadi semakin kuat. Mereka merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak dapat mereka kendalikan, seperti terhanyut dalam gelombang ketidakpastian yang tidak pernah berakhir. Mereka merasakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan, dan bahwa mereka tidak bisa keluar darinya. Pada saat-saat ini, para pendaki harus memilih untuk percaya bahwa mereka dapat mengatasi ketakutan mereka, atau mereka akan menjadi korban dari kegelapan yang menguasai jiwa mereka. Beberapa pendaki memilih untuk menyerah, untuk membiarkan ketakutan itu menguasai mereka, sementara yang lain memilih untuk bertarung dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mencari cahaya di tengah kegelapan. Ini adalah ujian sejati dari keberanian mereka, ujian yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan spiritual mereka. Di tengah kegelapan ini, mereka menemukan bahwa keberanian sejati bukanlah ketidakhadiran ketakutan, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meskipun ketakutan itu ada. Mereka belajar bahwa setiap ketakutan yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Mereka mulai memahami bahwa tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan cahaya sejati yang ada di dalam diri mereka. Dengan pemahaman ini, para pendaki melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi perlu takut menghadapi kegelapan. Mereka telah menemukan keberanian sejati, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh kegelapan itu sendiri. Setelah menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya, para pendaki mencapai titik puncak dari perjalanan mereka. Mereka telah melewati banyak rintangan, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun spiritual. Mereka telah melihat ke dalam diri mereka sendiri, menghadapi kegelapan, menerima kekurangan mereka, dan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kini, saatnya bagi mereka untuk kembali ke dunia nyata, dunia yang selama ini mereka tinggalkan. Namun, meskipun mereka telah memperoleh banyak pengetahuan dan kekuatan, mereka menyadari bahwa dunia nyata tidaklah sama dengan dunia gaib yang telah mereka jelajahi. Dunia yang mereka tinggalkan penuh dengan tantangan baru, dengan masalah yang lebih kompleks, dan dengan kebingungan yang lebih dalam. Kembali ke dunia nyata bukan berarti perjalanan mereka berakhir. Itu hanya awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Para pendaki kembali ke dunia yang penuh dengan kenyataan dan harapan, tetapi mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka membawa dengan mereka kebijaksanaan yang mereka peroleh dari perjalanan spiritual mereka. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mereka bukan lagi orang yang sama yang meninggalkan dunia nyata beberapa waktu lalu. Mereka telah berubah, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Namun, meskipun mereka merasa siap, mereka juga menyadari bahwa kembali ke dunia nyata bukanlah hal yang mudah. Mereka menghadapi ketegangan antara dunia yang mereka tinggalkan dan dunia yang mereka masuki. Dunia nyata tidak menerima perubahan dengan mudah. Banyak orang yang tidak akan memahami perubahan yang terjadi dalam diri mereka, dan mungkin ada yang merasa cemas atau bingung dengan perubahan ini. Mereka belajar bahwa, meskipun perjalanan mereka di dunia gaib telah mengubah mereka, mereka harus tetap berada di dunia nyata dan berkontribusi pada masyarakat mereka. Dunia nyata membutuhkan mereka untuk membawa perubahan yang positif, tetapi perubahan itu tidak bisa dipaksakan.
Mereka harus menemukan cara untuk mengintegrasikan kebijaksanaan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan identitas mereka. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa kehidupan bukanlah tentang pencapaian yang besar atau kesuksesan luar biasa, tetapi tentang bagaimana mereka menghadapi setiap tantangan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Mereka mengerti bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas, tetapi seringkali tersembunyi di balik tantangan yang harus mereka hadapi. Dengan pemahaman ini, para pendaki kembali ke dunia mereka, tidak sebagai pahlawan yang sempurna, tetapi sebagai individu yang lebih bijaksana, lebih peka terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka membawa dengan mereka warisan dari kerajaan tak kasat mata, tetapi mereka tahu bahwa tugas mereka baru dimulai. Mereka harus menjaga keseimbangan yang telah mereka temukan dalam diri mereka dan dunia gaib, dan menerapkannya untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi dunia nyata. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah berakhir. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, akan terus membentuk masa depan mereka dan masa depan dunia. Mereka adalah penjaga keseimbangan, tidak hanya di dunia gaib, tetapi juga di dunia nyata. Dan meskipun mereka kini kembali ke dunia mereka, jiwa mereka tetap terhubung dengan kerajaan tak kasat mata, dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan dan semangat yang tak tergoyahkan, para pendaki melangkah maju. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka siap menghadapinya, satu langkah pada satu waktu, dengan kekuatan yang mereka temukan di dalam diri mereka sendiri.